Kita pasti pernah bertanya-tanya bagaimana komputer bekerja, atau apa saja sih isi dari komputer itu. Di sini kita akan melihat dasar mengenai bagaimana komputer bekerja dan pemaparan mengenai isi komputer dengan analogi restoran untuk mempermudah memahami komponen-komponen komputer. Bagaimana komputer bekerja? Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian komputer terlebih dahulu. Komputer adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat melakukan komputasi atau memanipulasi data. Smartphone, laptop, smartwatch, dan desktop dapat disebut sebagai komputer. Namun, kita lebih sering mengenal sebutan komputer mengacu pada PC desktop. Komputer melihat data sebagai kumpulan 1 dan 0, dikenal sebagai binary. Bayangkan 1 menyala dan 0 padam. Oleh komputer, kombinasi dari 1 dan 0 tersebut dapat disajikan menjadi sebuah gambar, video, dan objek digital lain. Komputer dibangun dari apa yang dikenal sebagai gerbang logika. Komputer menerima input dan akan menghasilkan output. Contoh gerbang logika yang ada di sekitar kita adalah saklar lampu. Saklar sebagai input dan lampu sebagai output. Jika saklar diaktifkan, 1, maka lampu menyala, 1. Dan jika saklar dinonaktifkan, 0, maka lampu padam, 0. Itu adalah salah satu jenis gerbang logika dikenal dengan buffer, dan komputer terdiri dari banyak gerbang logika. Apa saja isi komputer itu? Mari kita lihat. Pertama, ada motherboard. Motherboard merupakan sebuah papan sirkuit yang menampung komponen-komponen penting dari komputer seperti CPU, RAM, HDD atau SSD, dan GPU. Kemudian, dapur dapat dibayangkan sebagai motherboard pada komputer. Dapur menjadi tempat bekerja bagi koki atau CPU, asisten koki atau RAM, pembuat kue atau GPU, dan ada kulkas sebagai HDD atau SSD dalam dapur tersebut. Kedua ada CPU, dikenal juga dengan sebutan prosesor, merupakan otak dari sebuah komputer. Segala jenis komputasi akan dilakukan pada CPU. CPU dapat melakukan komputasi dengan cepat dan kerjanya hanya melakukan komputasi saja. Oleh karena itu, CPU butuh media penyimpanan lain untuk menyediakan data, yaitu HDD atau SSD, dengan perantara RAM. Kemudian koki dapat dibayangkan seperti CPU pada komputer. Koki akan memproses bahan masakan yang dipersiapkan oleh asisten koki hingga menjadi sebuah hidangan. Koki atau CPU hanya bertugas untuk memasak saja. Urusan persiapan bahan makanan dari kulkas atau HDD SSD akan diurus oleh asisten koki atau RAM. Ketiga ada RAM. RAM merupakan sebuah tempat penyimpanan sementara atau short term memory. Jadi RAM tidak digunakan untuk menyimpan data permanen karena ketika komputer mati, data yang ada di RAM akan hilang. Namun demikian, RAM dapat menyediakan data dengan cepat. RAM digunakan oleh CPU ketika melakukan komputasi. CPU dapat memproses data dengan cepat. Oleh karena itu, harus ada RAM untuk dapat menyediakan data tersebut. Kenapa tidak dari HDD langsung? Karena HDD lambat dan akan menghambat CPU alhasil komputer lemot. Jadi butuh perantara RAM agar dapat menyesuaikan kecepatan CPU. Kemudian asisten koki dapat dibayangkan seperti RAM pada komputer. Asisten tidak dapat menyediakan seluruh bahan masakan pada meja. Ia membawa secukupnya saja dari kulkas, kalau tidak bahan makanan bisa rusak. Koki atau CPU membutuhkan asisten koki atau RAM untuk mempersiapkan bahan masakan. Koki bisa saja mempersiapkan sendiri bahan masakan dari kulkas, namun hidangan akan menjadi semakin lama untuk disajikan. Keempat ada HDD dan SSD, merupakan media penyimpanan jangka panjang yang tidak akan hilang walaupun komputer mati. Perbedaan dari HDD dan SSD, di mana HDD menggunakan piringan magnet atau mekanis untuk menyimpan data, sedangkan SSD menggunakan elektronika untuk menyimpan data. Kelebihan SSD memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi dari HDD, jadi komputer dengan SSD tidak lambat. Kemudian karena itu juga harga SSD menjadi lebih mahal daripada HDD. Kemudian kulkas dapat dibayangkan seperti tempat penyimpanan data, HDD atau SSD pada komputer. Kulkas dapat digunakan untuk menyimpan bahan masakan untuk waktu yang lama. Ketika koki akan memasak, asisten koki akan menyiapkan bahan masakan yang diambil dari kulkas. Untuk memilih tempat penyimpanan pada komputer, sama seperti kulkas, semakin besar penyimpanannya, semakin tinggi biayanya. Dan semakin baru teknologinya, SSD dibanding HDD, maka harga akan lebih tinggi SSD. Nah, SSD menggunakan teknologi yang lebih baru dari HDD. Kelima ada GPU, merupakan sebuah komponen yang juga melakukan komputasi sama halnya dengan CPU. Namun GPU didesain untuk menangani komputasi grafik, komputasi yang banyak namun ringan. CPU dapat menangani komputasi yang berat namun sedikit jumlahnya, sedangkan GPU dapat menangani komputasi yang ringan namun banyak jumlahnya. GPU banyak dibutuhkan pada game, render video, artificial intelligence, dan lainnya. Pembuat kue dapat dibayangkan seperti GPU pada komputer. Pembuat kue memiliki keahlian khusus dalam membuat kue. Pembuat kue juga dapat memasak sebuah hidangan, namun sangat ahli ketika berurusan dengan membuat kue. Dan keenam ada tower komputer, di mana selain CPU, RAM, motherboard, GPU, dan SSD atau HDD,
Di dalam tower, ada komponen lain seperti PSU yang berguna untuk mengirimkan listrik ke komponen, dan heatsink dan kipas untuk menurunkan suhu komponen dalam tower. Kemudian, rumah makan dapat dibayangkan seperti tower komputer. Sedikit tips, sesuaikan komponen komputer dengan kebutuhan Anda. Tidak selalu yang mahal adalah yang terbaik. Memilih komponen yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda adalah yang terbaik. Membuka restoran ayam geprek tidak perlu koki bintang 5. Anda bisa saja menggunakan koki bintang 5. Namun tidak sesuai dengan kebutuhan restoran Anda. Jadi sekarang kita mengetahui persamaan antara komputer dengan rumah makan, di mana motherboard dengan dapur sama-sama menjadi wadah dari berbagai komponen untuk dapat bekerja. Kemudian CPU dengan koki sama-sama dapat memproses suatu bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian RAM dengan asisten koki sama-sama menyediakan bahan mentah untuk diproses. Kemudian SSD dan HDD dengan kulkas sama-sama menjadi tempat penyimpanan jangka panjang. Kemudian GPU dengan pembuat kue sama-sama memiliki keahlian khusus dalam melakukan pemrosesan. GPU memproses grafis dan pembuat kue dalam membuat kue. Kemudian tower komputer dengan rumah makan sama-sama menjadi wadah utama seluruh komponen tersebut. Bila berbicara mengenai komputer, kita mengenal perangkat keras dan juga perangkat lunak. Pada pemaparan ini, kita hanya menyinggung bagian perangkat keras saja. Semoga pemaparan ini dapat membantu mengenali komputer dan membuat Anda mau mengetahui lebih lanjut. Sekian, dan saksikan juga video lainnya.